Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semuanya, termasuk Bapak Ibu Guru, Sugeng Rawo. Selamat datang kali ini di studio JTV Malang. Mohon maaf dengan keterbatasan tempat. Ini adalah studio JTV Malang yang berada di lantai 3. Selamat datang buat teman-teman dari SMK, bener ya? SMK Al-Falah Leces Probolinggo. Tepuk tangan dulu dong semangatnya mana. Saya nyontek tulisan yang ada di bajunya Bapak gitu. Al-Falah Leces Probolinggo. Nah, kali ini perkenalkan, kalau tadi sudah ada Kakak Tony, kali ini perkenalkan saya Ica. Ica di sini bertugas sebagai presenter, sebagai reporter juga di lapangan, begitu ya. Jadi boleh panggil Kakak Ica. Tapi jangan panggil tante ataupun bude, ntar ketahuan umur aslinya ya. Di sini juga ada Kakak Rifki, tepuk tangan juga untuk kakak kameramen kita. Manterannya belum ada seminggu ya kak ya? Kok sudah kerja? 3 hari. Kerja banget ya. Tapi inilah satu gambaran bahwa jurnalis dunia broadcast tidak pernah punya libur sesungguhnya. Lebaran sekalipun, sholat Id bisa menjadi bahan untuk kita memberikan liputan ataupun informasi. Tepuk tangan untuk para pejuang-pejuang jurnalis Indonesia ya. Nggak pernah punya libur ya, say. Baik, kali ini kalau kita boleh bercerita ya, Kak Ica di sini sekali lagi bukan Bapak Ibu guru yang biasa memberikan materi secara teoritis. Kak Ica juga bukan seorang dosen, jadi Kak Ica hanya seorang praktisi yang bisa bercerita dan juga berbagi pengalaman ya. Jadi nanti boleh saling bertanya, termasuk juga kita akan challenge untuk menjadi kameramen ataupun menjadi seorang presenter. Ya, siap? Siap. Siap semuanya? Siap. Suaranya mana siap? Siap. Tepuk tangan sekali lagi loh biar semangat. Semangatnya mana adik? Ya. Oke, kali ini Kak Ica pengen cerita tentang gambaran dari dunia broadcasting ya. Semuanya pasti sering banget namanya dengar istilah broadcast, betul ya? Kalau dulu zaman Kak Ica pernah muda kuliah di jurusan ilmu komunikasi, yang namanya broadcast hanya berhenti ketika kita bekerja di radio dan televisi, benar nggak? Ya, tapi sekarang seiring berjalannya waktu, handphone adik-adik semuanya, ada yang nggak punya smartphone? Ada. Nggak mungkin dong nggak punya smartphone ya kan? Sekarang semuanya punya smartphone, dan dari genggaman ini kita bisa menjadi seorang podcaster, bisa menjadi seorang YouTuber, betul ya? Bisa menjadi seorang content creator, bahkan bisa tahu yang namanya citizen jurnalis. Ada yang pernah tahu? Mereka bisa menjadi pekerja atau yang berkecimpung di dunia broadcast walaupun dengan handphone. Karena di situ ada sistem pengambilan gambar, di situ ada sistem editing, ada sistem menyiarkan apa informasi yang ingin di-share, ya. Yang namanya citizen jurnalis biasanya pernah tahu ada bencana yang namanya bencana lahar di gunung, kemudian juga bencana-bencana kebakaran, kemudian pakai handphone, dan hasil handphone tersebut tayang di televisi. Pernah lihat? Pernah. Nah, itu kita sebut dengan istilahnya adalah citizen jurnalis. Kalau dulu seorang wartawan ataupun jurnalis seperti kami harus benar-benar berlari, ya kan? Karena yang punya handphone dulu hanya 1-2 orang, benar ya? Dan kita tidak tahu harus menayangkannya di mana kalau misalnya punya tayangan itu dengan ketidaklayakan video di masa itu. Tapi sekarang siapapun bisa menjadi seorang broadcaster ya. Kalau adik ya, dengan berkembangnya zaman, manfaatkan smartphone yang ada di tangan adik-adik ya untuk bisa memaksimalkan potensi apapun. Kalau emang skillnya adalah editing, silahkan menjadi editor. Kalau memang skillnya adalah public speaking, manfaatkan itu bisa menjadi content creator. Dan jangan lupa itu semuanya jadi cuan ya. Nah, kita ngomong broadcastnya udah gambarannya seperti itu, bahwa semuanya berkembang dengan zaman, tidak hanya berhenti di radio dan televisi. Siapapun bisa mengenali dunia broadcasting dengan versinya. Gak harus dengan kamera seberat Kak Rifki semua. Semua bisa dengan handphone, handycam, atau apapun yang lebih ringan, asalkan tayangkan dengan yang sebenar-benarnya ya. Kemudian juga kita ngomongin tentang dunia jurnalistik. Apa sih jurnalistik? Siapa sih yang jadi jurnalis? Syarat apa sih menjadi seorang jurnalis? Syarat apa kira-kira? Syarat apa? Syaratnya cuma 5W1H. Semua tahu ya tentang 5W1H ya? Tahu? Apa coba? What? Kenapa? Bentar ya, misi ya. Sebutin.
Who? When? Where? Satu lagi hanya How? how, benar. Syaratnya cuma itu aja menjadi seorang jurnalis. Gimana ceritanya ada apa, kenapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana informasi ini bisa kita share kepada masyarakat. Itulah syarat menjadi jurnalis. Sepertinya simple, entah itu tipenya lisan, informasi yang kita berikan, ataupun tulis, ataupun berita dalam bentuk audio dan visual seperti televisi. Ya, syaratnya hanya 5W 1H. Dan kalau kita bercerita tentang gambaran dari JTV ini gambarannya seperti Jawa Pos. Semua tahu Jawa Pos ya? Semuanya ada radar ya. Ada radar Probolinggo di sana, betul kan? Dan radar-radar lain di seluruh Indonesia. Gambaran JTV juga seperti itu. JTV ibunya ada di Surabaya. Dan kami ada 11 biro JTV di seluruh Jawa Timur. Salah satunya ada di JTV Malang. Sehingga program kami juga tidak 24 jam, karena otomatis hanya mengisi waktu-waktu yang memang disediakan oleh ibunya. Seperti radar, tujuannya apa sih kita ada di biro, tujuannya apa sih kita ada di lokal, untuk mengcover informasi yang ada di daerah masing-masing. Kalau semuanya harus dari Surabaya, nggak keburu ya, jurnalis-jurnalisnya harus jalan-jalan ke sini. Ada bencana, wes di perjalanan bencana wis mari. Ya, kalau misalnya ada kecelakaan, mau perjalanan, kecelakaannya udah kelar. Jadi nggak ada informasi yang update, ya. Sehingga itulah fungsi kenapa kita ada di Malang dan kita mengcover area Malang Raya. Malang Raya itu ada 3 pemerintahan kota dan kabupaten. Ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang, dan juga ada Kota Batu. Udah jalan-jalan ke semuanya? Belum Ya. Oke, jadi ini ada 3 area yang kita cover untuk memberikan informasi, entah itu politik, sosial, budaya, ekonomi, entertain, ya. Semuanya kita cover informasinya untuk 3 pemerintahan yang ada di kota, kabupaten, dan kota juga. Jadi untuk Malang Raya ada 3 area. Kemudian program yang kita punya ada salah satunya Kopi Manis, ini studionya, ya. Kenapa dinamakan Kopi Manis? Karena dulu sejarahnya Kopi Manis itu adalah simbol untuk bikin melek mata, betul ya? Dan ini adalah bikin melek informasi dengan Kopi Manis. Sehingga ada program Kopi Manis untuk program berita kita seputar informasi Malang Raya. Kemudian juga ada program Momenta. Momenta ini program event atau yang memblocking time kita untuk meliput sebuah kegiatan, misalnya di kampus apa gitu ya, atau mungkin acara pemerintahan Kota Malang sedang mengadakan acara peluncuran program apa gitu. Itu kita akan meliput di lapangan, ada program Momenta. Di program Momenta itu simple tapi banyak ilmu yang didapat. Kenapa? KIC bisa berangkat sama Kak Rifki aja berdua di lapangan. Kak Rifki sebagai kameramen, KIC juga jadi reporter yang pegang mic untuk on cam. Jadi tugasnya banyak. KIC jadi reporter yang on cam. Jadi minimal nggak keleng-keleng, nggak gulu-gulu, itu aja syaratnya. Nggak ada syarat untuk cantik seperti Luna Maya, itu takdirnya susah ya. Yang kedua, tugas KIC di lapangan selain menjadi reporter on cam adalah script writer. Udah pada tahu apa itu script writer kan ya? Penulis naskah. Jadi kita menulis naskah. Yang ketiga, tugas KIC dari hasil liputan di lapangan yang di Momenta itu juga menjadi seorang voice over talent atau narator. Bacain berita, naskah yang udah dibikin itu harus kita bacain. Kalau dulu kita harus benar-benar jalan ke studio. Sekarang semua bisa dengan handphone. Voice over bisa dengan handphone, naskah bisa dengan email. Seiring perkembangan zaman dan kita memanfaatkan dari smartphone yang kita punya. Dulu nggak ada begitu ya. Kemudian program yang ketiga setelah ada Kopi Manis, ada Momenta, kita juga punya program yang ketiga adalah program talk show atau dialog. Programnya itu studionya ada tempat duduk adik-adik di sini. Biasanya di sini ada sofa-sofa dan sofa-sofa ini adalah tempat duduknya para narasumber hebat yang pernah duduk di sini. Banyak pejabat mulai dari segala kepala dinas, bupati, menteri, rektor, semuanya bisa duduk di sini untuk ngobrol sama kita 1 jam dengan berbagai tema yang memang diinginkan oleh sang klien. Nama programnya adalah Bincang-Bincang gitu. Nah, kita nggak cerita banyak tentang dunia jurnalis atau broadcast, kita lebih banyak ngajakin challenge ya. Sabar ya Bu. Kita ngajakin challenge karena ini udah jadi kunjungan industri di JTV Malang. Kita mengajak semuanya berpartisipasi. Mulai dari muridnya ataupun gurunya, semuanya akan punya challenge menjadi presenter. Tepuk tangan dulu dong biar semangatnya. Kira-kira di sini semua punya Instagram? Enggak mungkin dong. Adik-adik punya Instagram? Ya. Kalau bapak ibu guru ada nggak punya Instagram?
Iya, udah punya. Mungkin ada ya. Kayak Kak Ica aja sama sekarang punya TikTok itu terjadi. Yang biasanya bikin Instastory ada di kelas ini? Biasanya hobinya itu yang hai guys, aku lagi makan di warung lalapan. Banyak ya sekarang begitu ya Bu ya. Siapa? Eka Bu punya. Siapa sayang? Namanya? Eka. Namanya siapa? Eka. Eka. IG-nya apa? Ada dong, kamu punya Instagram ya. Jadi gini, kali ini Kak Ica bukan pengen ngajakin siapapun untuk boso Prancisnya dipoyoi, bukan ya. Bukan diisin-isin nih. Tapi kita mengajak untuk melatih kepercayaan diri. Kenapa? Karena pada dasarnya kepercayaan diri, kemampuan public speaking nantinya akan bermanfaat ke depannya. Mau kalian jadi pejabat, wali kota misalnya ya, mau kalian mau jadi owner perusahaannya kalian sendiri, amin ya, diamini ya usaha ini ya, atau mungkin menjadi marketing perusahaan, atau mungkin menjadi customer service dari perbankan, apapun profesinya, kemampuan public speaking akan menumbuhkan trust atau percayaan dari klien, bener ya? Misalnya ini pejabat nih, sambutan, terus ngomongnya terus kakinya begini-begini gak beda, kira-kira kalian percaya nggak? Ya kan? Itu bagaimana kita memunculkan trustnya. Sini Eka, cantik. Kenalan dulu sama tante, tante, kakak. Tepuk tangan dong untuk Mbak Eka. Oh namanya siapa?